Timbun, siapkanlah jalan bagi Allah. Luruskanlah jalan bagi Dia. Setiap lembah akan ditimbun. Setiap bukit diratakan. Yang berliku diluruskan. Jalan lekuk diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan Allah. Suatu pagi di tahun 2019, datanglah seorang tamu ke biara. Aku pun keluar menemuinya. Ia tampak pucat dan hanya menunduk. Aku menyapanya. "Hai, selamat datang, salam kenal." Ia pun bangkit berdiri dan tersenyum ramah. Sambil menyodorkan tangannya, ia mengatakan, Namaku. Melihat dia begitu canggung untuk mengenalkan namanya, aku pun menepuk bahunya pelan sambil tersenyum dan mengatakan, "Tidak masalah, mari kita duduk di sana. Kita pasti akan saling kenal setelah bercerita, bukan?" Singkat cerita, aku pun mengenalnya setelah beberapa kali menemani dan mendengarkan sharingnya. Ia mengatakan, "Aku ingin kembali tapi tak tahu jalan pulang. Sudah lama sekali saya membuat jurang antara aku dan Tuhan Yesus. Saya sungguh merasa malu dan tak pantas untuk kembali padanya. Tapi saya rindu untuk kembali padanya. Apakah suster mau membawaku kembali kepadanya?" Ia pun menangis terisak-isak. Saya pun merasa tak layak menemaninya pulang. Namun feelingku mengatakan, ia harus segera dibawa pulang ke jalan yang ia maksud, yakni berjumpa dengan Yesus apapun yang terjadi. Beberapa minggu kemudian, ia pun diberi sakramen pertobatan dan perminyakan. Wajahnya yang pucat dulu kini tampak bersinar setelah menerima sakramen pertobatan, komuni kudus, dan perminyakan. Betapa bahagianya dia setelah menerima ketiga sakramen tersebut. Ia pun menari-nari di kamar makan biara. Kami sungguh terpana melihat ekspresi sukacitanya. Saya menemukan betapa pengampunan memiliki power yang luar biasa, menjadikan seseorang merasa bebas dari keterpurukannya, dari belenggu-belenggu dosa yang mengikatnya selama ini. Ia pun rajin mengikuti misa di biara setiap pagi, hingga pada akhirnya sebulan kemudian, ia dipanggil pulang oleh Sang Pencipta setelah pertobatannya. Sahabat Poref yang terkasih, hari ini dalam Injil Lukas bab 3 ayat 1-6 ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Anda dan saya pasti sudah tahu bahwa dia adalah Yohanes Pembaptis. Ia berseru, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata, yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua akan melihat keselamatan dari Allah." Sahabat Poref yang terkasih, dari kisah di atas dan seruan dari Injil Lukas hari ini, mari kita bertanya diri, sudahkah saya menyiapkan diri untuk menyongsong kedatangan Tuhan? Apakah masih ada jalan yang belum rata, yang masih berlekak-lekuk dalam hatiku yang belum saya ratakan? Mungkinkah sikapku yang cenderung iri hati, suka gosip, kurang menghargai sesama, cekcok dalam rumah tangga yang tak kunjung usai, suka mendiamkan sesama, atau kadang kita berkonspirasi untuk membunuh masa depan seseorang, dan sikap-sikap lainnya yang menjadi jurang antara kita dan Tuhan. Kendati kadang merasa tak layak, namun kadang Tuhan menggunakan Anda dan saya untuk membawa sesama kita kembali kepadanya. Seperti kisah di atas, Anda pasti punya kisah tersendiri dalam hidup Anda. Mungkin dengan cara menegur sesama yang memiliki perilaku yang kurang baik dalam hidup bermasyarakat dan yang menyimpang dari kasih.
memberi waktu untuk sesama yang merasa terpuruk dengan hidupnya, mengampuni sesama yang sering melukai hati kita, dan kebaikan-kebaikan lainnya yang membuat sesama kita merasa layak lagi dalam hidup sebagai manusia dan bermasyarakat. Sahabat Poref yang terkasih, mari bersama-sama berbenah diri dan jangan menutup diri untuk melakukan kebaikan. Terkadang Tuhan menggunakanmu untuk menolong sesamamu, atau Tuhan menggunakan sesamamu untuk menolongmu dalam peristiwa apapun. Jangan pernah gentar melakukan kebaikan dalam memperjuangkan sebuah kebenaran dan keadilan. Tuhan pasti akan melihat segala niat baik kita, sekecil apapun. Selamat memasuki masa Advent kedua. Tuhan memberkati kita semua.